Om Swastiastu, Om Wignamastu, Namasidam. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian Pancayama dan Yama Brata untuk membentuk karakter. Nah, sebelum Ibu membahas materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, karena kita sudah berdoa, kita langsung saja ya mulai membahas materi. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang ajaran Pancayama dan Yama Brata untuk membentuk karakter. Nah, sebelum memulai materi, Ibu akan membacakan Sloka Sarasa Muscaya 258. Yaman seweta satatamna tiam niyaman budaha. Yaman patatya sewan hi niyaman kewalan bahayan. Terjemahannya, dan yama atau pengekangan diri haruslah diusahakan senantiasa dilaksanakan, adapun niyama janji diri dapat tidak serta secara tetap dilaksanakan, sebab orang yang yakin melaksanakan niyama sedangkan yama diabaikan, orang yang demikian akan jatuh di neraka loka. Nah, adapun makna terjemahan sloka ini adalah intinya kita sebelum melaksanakan ajaran Pancaniyama atau pengekangan ke dalam diri kita hendaknya harus melaksanakan Pancayama Brata dulu, yaitu pengekangan diri atau jasmani kita dulu ya. Dan di sini kita harus benar-benar bisa melakukan pengekangan diri agar kita bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang kita mulai di bagian A, yaitu ajaran Pancayama dan Yama Brata sebagai pembentuk karakter. Nah, Pancayama Brata terdiri dari kata panca yang artinya 5, yama artinya pengendalian diri, dan brata yang artinya keinginan atau kemauan. Nah, untuk itu pemahaman Pancayama Brata adalah 5 macam cara mengendalikan diri secara lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Pancayama Brata artinya 5 pengendalian diri yang bersifat batinia. Nah, tujuan Pancayama dan Yama Brata untuk membina atau mengembangkan sifat-sifat bakti kepada Tuhan melalui pengendalian kemauan dan melakukan pantangan-pantangan menurut ajaran agama Hindu. Nah, dalam kitab Varspati Tattva sloka 60-61 berbunyi, Ahimsa Brahmacayanya Satyam Awyawaharikam Astaunya Miti Pancaite Yama Rudrena Bastaha. Terjemahannya, ahimsa namanya tidak membunuh, brahmacari namanya menuntut ilmu dan menghindarkan dari hubungan kelamin, satya namanya tidak berbohong, awyawaharika namanya tidak berbuat dosa karena kepintaran, astanya namanya tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain bila tidak dapat persetujuan kedua pihak. Nah, menyimak dari kitab Varspati Tattva sloka 60 bahwa telah dijelaskan tentang bagian-bagian dari Yama Brata yang terdiri dari ahimsa, brahmacari, satya, awyawaharika, dan astanya. Nah, kelima bagian ini sebagai pengendalian diri yang dimulai dari diri sendiri yang bersifat lahiriah sebagai langkah awal untuk pengendalian yang bersifat batinia. Nah, sedangkan bunyi sloka Varspati Tattva 61 adalah akroda guru susruscha saucham aharalagawam apramadascha pancaite niyamah parikirtitaha. Terjemahannya, akroda namanya tidak marah saja, guru susrusra namanya bakti berguru, saucha namanya selalu melakukan japa membersihkan badan, aharalagawa ialah tidak banyak-banyak makan, apramada namanya tidak lalai. Nah, kitab Varspati Tattva sloka 61 menjelaskan tentang bagian-bagian dari Pancayama yang terdiri dari akroda, guru susrusa, saucha, aharalagawa, dan apramada. Pengendalian diri ini bersifat batiniah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan secara skala dan niskala. Kedua sloka ini menunjukkan bahwa pengendalian diri yang termasuk di dalamnya ada pengendalian secara lahir yang disebut dengan Yama Brata
dan batin yang disebut dengan Yama Brata. Nah, susunan sloka dalam kitab Prestati Tattwa ini sebagai pedoman hidup terhadap sikap yang harus dipupuk dalam kehidupan sekarang ini untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu membahas tentang Pancayama Brata. Nah, Pancayama Brata adalah 5 macam cara untuk mengendalikan keinginan secara lahir. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan. Yang kedua ada brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu, masa aguron-guron. Yang ketiga ada satya, yaitu kesetiaan dan kejujuran. Yang keempat ada awyawaharika, yaitu melakukan usaha menurut dharma. Yang kelima ada astenya, yaitu tidak mencuri milik orang lain. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu Pancanyama Brata. Pancanyama Brata adalah 5 macam pengendalian diri pada tingkat rohani. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada akroda yang artinya tidak marah. Yang kedua ada guru sustrusa yang artinya hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran dari guru. Yang ketiga ada saucha yang artinya suci lahir batin. Yang keempat ada ahara lagawa yang artinya memilih makanan yang baik bagi tubuh kita serta makan dan minum secara teratur untuk mencapai kesucian lahir dan batin. Yang kelima ada apramada yang artinya tidak sombong dan angkuh. Nah, baiklah anak-anak, itulah gambaran umum tentang pengertian Pancayama dan Yama Brata. Nah, untuk lebih jelasnya minggu depan Ibu akan membahas satu persatu bagian dari Pancayama Brata dan Pancanyama Brata. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.